Aku benar-benar salut sama mereka. Mereka benar-benar tulus merawat dan juga menyayangi Raya seperti anak kandungnya sendiri. Bahkan Arga sampai rela menikahi Wilda supaya Raya bisa bebas dari proses hukum. Saya udah bercerai sama suami saya, Mbak. Dan dia juga udah menikah lagi sama selingkuhannya. Tapi soal anak-anak, kami berdua sempat sepakat buat merawatnya bersama-sama, Mbak. Gak ada masalah apa-apa. Tapi belakangan ini, suami saya berubah pikiran. Berubah pikiran gimana maksud Ibu? Dia mau ngerebut hak asuh anak saya, Mbak. Dan yang paling menyakitkan hati saya, dia juga minta hak asuh anak sulung saya, Mbak. Yang sebenarnya bukan anak kandung kami berdua. Tapi sudah kami anggap sebagai anak kandung kami sendiri, Mbak. Untuk tinggal sama dia juga. Aku udah berusaha ngelindungin kalian semampu aku. Tapi aku gak bisa milih antara kamu dan Raya. Jangan kasih aku pilihan yang sulit untuk milih kamu atau Raya. Meskipun Raya bukan anak kandung kita. Aku udah berusaha bayang komitmen yang kita jaga untuk Raya. Posisi aku serba salah. Kalau aku pilih kamu, Raya yang jadi korbannya. Dan pada akhirnya kamu bakal benci sama aku seumur hidup kamu. Ternyata anak sulung Mbak ini sama seperti Raya. Yang aku adopsi dari masih bayi dan jadi anak sulungku juga. Kalau saya nggak kasih hak asuh anak-anak saya, plus anak sulung saya itu, Mbak, mantan suami saya ngancam mau bongkar semua rahasia yang sudah belasan tahun kami tutupin bersama. Hancur hati saya, Mbak. Saya nggak tahu harus berbuat apa sekarang. Semoga Nabila baik-baik aja dan dia bisa menguasai emosinya sekarang. Karena apa yang dialami oleh responden tanya keluarga ini ada kemiripan dengan pengalaman hidup Nabila. Sebenarnya panjang kalau mau diceritain soal identitasnya Raya. Siapa ayah dan ibu kandungnya. Tapi singkatnya, ibu kandungnya Raya itu udah meninggal. Waktu saya putuskan membawa Raya yang saat itu masih bayi. Dan akhirnya saya dan Mas Arga berkomitmen untuk menjaga dan membesarkan Raya seperti anak kandung kami sendiri. Karena waktu itu kami baru aja menikah dan belum punya anak. Oke. Tapi berarti itu artinya ayah kandungnya Raya masih hidup? Saya kurang tahu gimana keadaan ayah kandungnya Raya. Karena dari waktu itu ibu kandungnya Raya meninggal, ayah kandungnya itu nggak pernah muncul, Mas. Mungkin ini adalah alasan Nabila dia harus quality time bersama Raya semalam. Aku nggak nyangka kalau ternyata situasinya serumit ini. Nabila dan juga Arga bahkan nggak pernah menunjukkan tanda-tanda bahwa Raya bukan anak kandung mereka. Bahkan waktu Raya masih labil dan sering kabur dari rumah. Dan juga saat Raya berurusan dengan polisi karena ulah Wilda. Aku benar-benar salut sama mereka. Mereka benar-benar tulus merawat dan juga menyayangi Raya seperti anak kandungnya sendiri. Bahkan Arga sampai rela menikahi Wilda supaya Raya bisa bebas dari proses hukum. Anak-anak itu adalah ujian bagi kedua orang tuanya. Dan sebenarnya tugas kita sebagai orang tua bukan cuma untuk membesarkan mereka, tapi juga harus memperhatikan psikologis anak-anak kita. Seperti perceraian misalnya, saya menyadari kalau itu pastinya sangat berat untuk diterima oleh anak-anak kita. Jangan sampai psikologis anak-anak kita terbebani lagi karena pertengkaran kedua orang tuanya yang mau memperebutkan hak asuh mereka. Kalau bisa, ibu dan juga mantan suami ibu mencari jalan tengah dan memprioritaskan kebahagiaan anak-anak ibu. Dan soal anak sulung ibu yang bukan anak kandung ibu, sebaiknya ibu pertahankan dia. Karena semua anak yang lahir ke dunia ini sebenarnya adalah amanah dari Allah bagi siapapun yang merawatnya. Saya yakin setelah ibu merawatnya dari kecil sampai sekarang, pasti ibu sudah menganggap
anak itu sebagai anak kandung ibu sendiri. Benar, Bu? Benar sekali Mbak Nabila. Begitu juga aku dengan Raya. Meskipun mereka lahir bukan dari rahim kita, tapi mereka tetap akan menjadi anak kita. Karena mereka lahir dari hati kita. Baiklah Ibu Meliana di Jakarta, semoga jawaban dari Mbak Nabila bisa membantu. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita tiba di akhir acara. Sebelum kita akhiri acara kesayangan kita, Tanya Keluarga, seperti biasa kita dengarkan dulu quotes dari narasumber kesayangan kita. Silakan Mbak Nabila. Quote saya kali ini mengutip kata-kata ulama besar dari Timur Tengah, Abdurrahman Asy'idi, bahwa manusia yang paling utama mendapatkan kebaikanmu dan yang paling berhak mendapatkan perbuatan baikmu adalah anak-anakmu. Karena sesungguhnya mereka adalah amanah dari Allah yang diletakkan di sisimu. Bagus sekali quotes-nya Mbak Nabila. Baiklah pendengar setia Radio Melodi Familia, saatnya saya Gea Marani dan narasumber kesayangan kita Mbak Nabila Indriana MPSI undur diri. Pak Bos. Kenapa? Pak Bos nggak mau tahu soal ini. Kali aja Pak Bos mau bayar mahal buat flashdisk ini. Lumayan buat beli adiknya Slebel yang terbaru. Atau tuker sama apartemen. Kalau Pak Bos nggak tertarik, nggak apa-apa juga sih, nggak rugi buat saya. Tapi buat Pak Bos kira-kira rugi apa enggak ya? Karena flashdisk ini sebenarnya udah nggak berguna lagi. Jadi aku buang aja lah ke tempat sampah. Kenapa aku buang? Kamu pikir aku bodoh? Walaupun aku kasih flashdisk itu ke kamu, aku masih punya file backupnya di tempat yang kamu gak akan tahu di mana. Bener banget. Itu flashdisk yang pernah dibuang sama Wilda. Dan bukti-bukti fotoku dan Erika ada di flashdisk itu. Tapi kenapa bisa ada sama Jeremy? Sekarang ini Wilda udah punya backup foto lagi. Karena dia udah bakar habis. Jadi yang Wilda maksud, dia masih punya kopi bukti foto itu yang ada di flashdisk itu.